apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Iya, iya. Gitu, karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke Gugatan demi gugatan tentang ijazah palsu Jokowi dan tentang tuntutan rakyat tentang pembuktian ijazah beliau terus semakin menyeruak. Di antaranya adalah tim advokat dari masyarakat Solo sendiri yang mengungkapkan kejanggalan di mana mereka menemukan alumni teman dari Jokowi yang waktu SMP tahun 80-an itu mengatakan bahwa di mana ijazah SMA 6 yang merupakan milik mantan Presiden Jokowi itu ternyata diduga palsu ya, diduga ya. Mungkin ada salah satu persepsi, mungkin bisa saja. Dan waktu itu beliau mengungkapkan bahwa ketika tahun 80-an itu bahwa SMA 6 itu belum ada. Yang ada adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau bahkan belum sampai 6 atau SMA bukan belum SMA 6 ya, tapi SMA 5 waktu itu. Dan tentu saja ini menjadi kecurigaan berlebih karena tentu saja ketika ijazah UGM-nya palsu, mungkin saja mereka menduga bahwa ijazah SMA-nya bisa saja palsu. Itu kan baru menduga guys ya. Dan seperti apa sih tentang pengakuan beliau tim advokat yang sebagai penggugat? Kita langsung saja saksikan pernyataannya. Seperti wali kota itu dimulai dari kota Surakarta, otomatis saya mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Surakarta. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang saya gugat? Rekan-rekan kan harus tahu. Yang saya gugat yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri, karena dari tim kami menemukan satu fakta, Pak Jokowi itu ijazah SMA-nya ada yang mengatakan dari laman UGM itu SMA 6 UGM itu pasti tidak. SMA 6 ya waktu itu. Kemudian ya. SMA 6 Surakarta itu juga pasti tidak. Dan kami menemukan teman yang seangkatan Pak Jokowi. Seangkatan Pak Jokowi ya. Ijazahnya bukan SMA 6 pada saat itu. Ijazah sebenarnya bukan SMA 6 yang seangkatan. Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Otomatis yang tergugat satu adalah Pak Jokowi, tergugat dua itu adalah SMA 6 Surakarta, KPU Komisi Pemilihan Umum. Kenapa harus KPU? Karena KPU harus memverifikasi data. Firman utama KPU dia hanya mendasarkan pada yang namanya fotokopi yang dilegalisir. Ya. Kemudian yang ketiga berikutnya yang kita gugat adalah SMA 6. Sepanjang kebetulan tahun 80 saya masih SMP dan saya masih ingat SMA 6 itu berdirinya itu tahun 86. Artinya kalau orang lulus di bawah tahun 86 pasti ijazahnya adalah Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan, tidak mungkin SMA 6 karena jadi sampai tahun 86 itu ya, SMA negeri itu ya. masih 5. Masih Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan. Kenapa kita harus mengajukan gugatan itu kepada Universitas Gadjah Mada? Universitas Gadjah Mada ini kan membuat sebuah kenaikan ya. Dari sejak saya sekolah SD sampai SMA sampai kuliah dan S3, ijazah itu bukti seseorang pernah sekolah, bukti seseorang pernah kuliah, bukti seseorang pernah menyelesaikan sekolah. Jadi tidak mungkin ijazah itu ditahan atau diarsipkan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, ijazah itu hanya satu. Kalau kemudian ijazahnya hilang, diterbitkanlah namanya SKPI, Surat Keterangan Pengganti Ijazah. Jadi sampai kiamat Subro atau kiamat Kubro tidak pernah mungkin ada namanya ijazah itu juga. Ya. Lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres. Ada giumnya kan yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Nah, kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya harus mendaftarkan di Surakarta? Hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah, kebetulan wilayah Pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA. Nah, kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus
Kalau nanti ada yang mengatakan bis en idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa, non, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beda. Oke, jadi menurut beliau adalah sudah jelas ya, sebelum tahun 86 itu belum ada SMA 6 seperti ijazah SMA yang dilampirkan Jokowi. Dan tentu saja ini menjadi sebuah dugaan dan menjadi sebuah pertanyaan publik, apakah benar jika SMA-nya juga mencurigakan, kemudian ijazah UGM-nya pun tentu saja lebih mencurigakan. Dan seperti pernyataan beliau, hal itu diakui oleh teman sealumni Jokowi yang waktu itu lulus bersama, dan dia justru mengaku ijazah SMA-nya itu seharusnya namanya Sekolah Menengah Persiapan Pembangunan atau SMPP. Jadi kemungkinan saja itu bisa terjadi. Dan seperti apa sih hukum tentang pernyataan jika masyarakat seperti kita itu menanyakan kepada orang nomor satu di Indonesia, itu presiden, tentang ijazahnya, apakah itu sah, apakah itu memang mengganggu personalitas, dan apakah itu mengganggu sebuah privasi. Jadi jawaban itu akan kita dapatkan dari seorang mantan menteri yang pokoknya pakar hukum dan khususnya hukum. Siapa lagi kalau bukan Mahfud MD. Kita langsung saja ya. Pak Jokowi, apa komentar Pak Mahfud? Ya, gini, seharusnya UGM tidak perlu terlibat di urusan itu. Ya, tapi nanti kita bisa bahas. Karena UGM itu yang mengeluarkan ijazah, bukan yang memalsui ijazah. Iya kan? UGM tinggal mengatakan, loh, saya sudah mengeluarkan dulu ijazah ini. Gitu. Tinggal Pak Jokowi menjelaskan kepada berhubungan sama orang yang bertanya, seharusnya Pak Jokowi sendiri yang menjelaskan ya. Sebenarnya UGM kan tinggal ini saya sudah selesai, gitu aja. Silahkan kalau tidak percaya kan gitu. Tetapi sebenarnya ada yang mengatakan ini orang-orang yang yang gugat-gugat sama Pak Jokowi ini kok tidak selesai-selesai sih. Sudah lewat pengadilan, lewat berkali-kali. Memang menurut saya pengadilannya tidak proporsional. Yang sudah ditempuh selama ini tidak proporsional. Iya, tidak cukup mewakili. Iya. Kalau mau sebut itu diadili oleh peradilan perdata. Perdata itu adalah konflik kontraktual antara dua pihak. Nah, Pak Jokowi ini konflik dengan siapa secara perdata urusan ijazah? Nah, ada kan? Ya betul, pengadilan negeri kami tidak berwenang, tidak salah. Kecuali kalau pidana, Pak ya? Kecuali kalau pidananya sudah. Pidana ini kan ada dua, satu yang melakukan pemalsuan, dua yang menuduh melakukan. Ini yang dituduh melakukan pemalsuan ini belum diadili soalnya. Ini malah yang menuduh, yang ditangkap dulu. Iya. Sementara ini tidak dikelirkan. Sebenarnya kalau masuk ke sini bisa. Itu yang belum terjadi ya. Lalu yang lebih gila lagi kan katanya, oh ini kalau terbukti ijazah Jokowi ini palsu, seluruh keputusannya selama menjadi presiden batal, itu salah. Jadi jika kalau di dalam hukum tata negara enggak begitu, di dalam hukum administrasi tata negara enggak begitu. Kalau hanya presiden tidak memenuhi syarat lalu jadi dengan cara memaksa, dengan cara manipulasi, lalu semua keputusannya salah. Oh, dulu Bung Karno juga salah, mengambil kekuasaan yang melanggar konstitusi. Dari mana? Dari Belanda. Belanda tuh punya konstitusi yang disetujui oleh PBB waktu itu, bahwa Indonesia itu bagian dari Nederland. Tapi Bung Karno lawan konstitusi itu. Satu, dekret itu melanggar konstitusi. Tapi Bung Karno pada waktu itu mendapat dukungan bahwa saya didukung rakyat. Dan Mahkamah Agung menyatakan iya, demi kepentingan rakyat tidak apa-apa melanggar konstitusi. Maka dekret presiden itu dianggap sah. Orde Baru juga begitu. Nah, oleh sebab itu dalam hukum tata negara itu memahaminya bukan begitu. Kalau keputusan presiden itu hukum administrasi negaranya ada asas namanya asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum itu keputusan yang sudah dikeluarkan secara sah.
itu tidak boleh dibatalkan, tetap mengikat. Nanti ada perhitungan ganti rugi, bukan ke misalnya orang yang misalnya ya Pak Jokowi terbukti ijazahnya tidak sah misalnya ya, palsu. Lalu kontrak-kontrak dengan luar negeri, dengan perusahaan-perusahaan apa itu dan sebagainya itu batal, nggak bisa dituntut kita secara internasional. Iya, iya. Itu karena keputusannya waktu itu dibuat secara sah, tinggal sekarang tindakan ininya, gitu, tindakan ke dalamnya. Tapi kembali ke kasus tadi, kalau orang mempertanyakan tetap tentang kepalsuan atau ketidakpalsuan ijazah Pak Jokowi itu nggak salah juga kan? Nggak salah karena ada undang-undang keterbukaan informasi publik, di mana di situ dikatakan masyarakat berhak sepenuhnya untuk mengetahui dokumen-dokumen dan meminta dokumen-dokumen itu dibuka kepada publik demi transparansi. Kalau tidak mau buka, ada pengadilannya namanya Komisi Informasi. Itu dia bisa mengadili, ya, semacam peradilan semua yang keputusannya mengikat. Harus dibuka, buka. Siapa? Nanti dibuka aja di KPU. Mana? Solo, ya kan? Dulu daftar pertama KPU Solo. Wali Kota Solo. Nah, ketika namanya masih Dr. Andes Joko Widodo. Sesudah jadi presiden juga ada ijazahnya lagi kok jadi insinyur Joko Widodo. Itu semua kan nanti bisa dibuka ke publik. Jadi gini guys ya, menurut Pak Mahfud MD dalam hukum ketatanegaraan ada undang-undang keterbukaan yang memperbolehkan di mana publik bertanya tentang dokumen dari kepala negara dan itu diperbolehkan dan sah-sah saja. Dan sebagai kepala negara yang tergugat atau yang berkaitan, memang seharusnya seandainya dia merasa ingin mengayomi masyarakatnya tetap damai, dia justru akan bertindak gentleman, ya bukan ladies ya, ladies gentle, akan gentleman. Dan ini loh menunjukkan bahwa ini jasa asli saya, tidak perlu berbirit-birit sampai-sampai ketika Roy Suryo kemarin mendatangi UGM, Brimob diturunkan, jalan ke UGM ditutup, kemudian rektor yang berkaitan justru pergi. Dan baru-baru ini justru ketika masyarakat menggeruduk kediaman beliau di Solo, justru dia membuat perisai dengan menggandeng seorang preman yang bernama Hercules. Jadi bukankah itu justru sikap yang kurang terpuji, di mana ketika mantan Presiden Joko Widodo dulu berkampanye menggandeng ulama, bersahabat dengan ulama dengan citranya yang cukup sederhana, polos dan santun, sekarang justru membuat citra yang menyeramkan dan seperti membenturkan antara ormas, preman dengan rakyatnya sendiri. Dan dia mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan ijazah palsu dan palsu itu adalah sebuah fitnah dan ujaran kebencian dan juga pencemaran nama baik. Dan sudah tentu, sudah seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, jika memang ada undang-undang tentang undang-undang keterbukaan informasi, memang seharusnya itu dikemukakan di depan publik, dan publik pun mungkin tidak akan mendapat polemik seperti ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga mendapat tambahan informasi tentang politik. Sampai jumpa di video selanjutnya.